Shalom teman-teman, berjumpa lagi dalam acara sekolah minggu Kid for Jesus. Saya yakin kalian semua sehat-sehat ya, dan tetap semangat untuk ikut dalam ibadah ini. Walaupun kalian hanya melihat dari HP ataupun laptop yang ada. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami masih ada kesempatan untuk boleh beribadah, boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, memuji Tuhan. Dan biarlah pada saat kami beribadah, Tuhan memberikan kami konsentrasi yang baik. Dan biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami. Dan Tuhan juga memberkati juga semua teman-teman kami juga, yang mungkin juga saat ini mereka beribadah walau hanya melihat dari HP ataupun laptop mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita saat ini mengangkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Saya yakin pasti teman-teman semua tahu lagu ini, ya. Bahwa saat-saat dimana kita harus berdiam diri di rumah, kita tahu bahwa kita terus berjalan bersama Yesus. Ya, kita angkat pujian ini. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Teman-teman, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Saat ini kita datang menyembah Tuhan, walaupun kita hanya berhadapan dengan laptop ataupun dengan HP kita. Tapi kita tahu bahwa kita berhadapan dengan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya
akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh sehat, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh memberkati, dan Tuhan memberikan kami konsentrasi yang baik di saat kami mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih, kami akan menyambut firman Tuhan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, Lose mau cerita tentang seorang anak muda yang bernama Yusuf. Yusuf anaknya baik, ganteng, sabar, dan terlebih dari itu, dia sangat mengasihi Tuhan. Ayahnya Yusuf bernama Yakub, dan Yusuf ini putra ke-11. Yusuf sangat disayang sama ayahnya, sehingga menimbulkan kecemburuan bagi semua saudaranya yang lain. Saudara-saudara Yusuf, karena saking cemburunya dan iri, mereka berniat untuk menyingkirkan Yusuf. Satu kali, Yusuf dibuang ke sumur sama saudara-saudara mereka, dan Yusuf kemudian dijual ke Mesir. Tapi peristiwa demi peristiwa yang Yusuf alami, tantangan yang dihadapi oleh Yusuf, dia hadapi dengan sabar. Sampai teman-teman tahu, buah dari kesabarannya menghasilkan satu keberhasilan, kesuksesan yang menjadi berkat bagi orang banyak. Waktu Yusuf di Mesir, Yusuf bekerja di rumahnya Tuan Potifar. Tuan Potifar ini sangat kaya. Suatu hari, istrinya Potifar ingin berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, pas rumah itu lagi sepi, hanya ada Nyonya Potifar dan Yusuf. Yusuf dipaksa untuk melayani Nyonya ini. Tapi Yusuf tidak mau. Yusuf tidak mau mencemarkan dirinya, karena Yusuf sangat menjaga kekudusan hidupnya. Lalu Yusuf lari jauh-jauh, dan Nyonya ini akhirnya menfitnah Yusuf, sehingga Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di Mesir saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Firaun. Satu malam, Raja Firaun bermimpi. Dalam mimpinya Raja Firaun itu, dia berdiri di tepi sungai Nil, lalu melihat ada 7 ekor sapi yang jelek dan kurus, dan 7 ekor sapi yang gemuk dan tambun. Yang anehnya, tiba-tiba 7 ekor sapi yang kurus ini memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Wow, ngeri ya teman-teman. Malah sapi yang kurus yang memakan sapi yang gemuk. Lalu Raja Firaun terbangun dari tidurnya. Dia bingung dengan mimpinya itu. Raja Firaun masih ngantuk. Lalu dia tidur lagi. Dan kemudian Raja Firaun mimpi lagi. Dia melihat ada 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Dan ada juga 7 bulir gandum yang gemuk dan segar. Nah, terjadi lagi seperti mimpi yang sebelumnya. 7 bulir gandum yang kurus dan layu ini memakan 7 bulir gandum yang gemuk dan segar. Lalu dia bingung. Dia terbangun dari mimpinya itu. Firaun terdiam. Firaun merenung apa arti mimpinya itu. Keesokan harinya, hati Firaun sangat gelisah. Mulai Firaun menyuruh pengawalnya, "Pengawal, kumpulkan semua orang di Mesir ini yang punya kemampuan untuk mengartikan mimpiku. Cepat!"
Setelah mereka berkumpul, teman-teman, mulailah Firaun menceritakan mimpinya itu. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu mengartikan mimpi itu. Mulailah gelisah hati Firaun. Dia mondar-mandir kayak setrikaan, nggak jelas. Hatinya sangat galau. Dalam kegelisahan hati Firaun, datanglah seorang pelayan memberikan dia minum. Mungkin dengan dia minum, hati Firaun bisa tenang. Lalu pelayan ini berbicara kepada Firaun. Tuanku, ada seorang Ibrani yang bernama Yusuf. Dia bisa mengartikan mimpi. Yusuf pernah mengartikan mimpi saya juga, Tuan. Dan kejadiannya sungguh terjadi. Kalau Tuan berkenan, saya bisa memanggil Yusuf untuk bertemu dengan Tuan. Teman-teman, langsung Raja Firaun bilang kepada pelayan itu, "Baik, cepat bawa Yusuf ke sini. Saya mau bertemu dengan dia." Teman-teman, akhirnya pelayan itu dengan cepat dia pergi ke penjara untuk bisa membawa Yusuf bertemu dengan Firaun. Sesampainya Yusuf bertemu dengan Firaun, Yusuf mulai mendengarkan dengan baik, dengan seksama penjelasan dari mimpinya Firaun itu. Nah, tiba saatnya Yusuf mulai menjelaskan arti mimpi itu. Dia berkata, 7 bulir gandum yang gemuk dan segar, beserta 7 sapi yang gemuk dan sehat, itu melambangkan 7 tahun masa kelimpahan di tanah Mesir ini. Jadi, Yusuf bilang, raja tidak perlu khawatir selama 7 tahun itu. Sedangkan mimpi yang berikut, 7 bulir gandum yang kering dan layu, beserta 7 sapi yang kurus-kurus, melambangkan 7 tahun masa kekeringan dan kelaparan yang akan dialami negeri ini. Teman-teman, Yusuf sampai 2 kali loh menjelaskan arti mimpi itu kepada Firaun. Lalu Yusuf menyuruh Firaun supaya memilih orang yang tepat, yang bijaksana, yang bisa mengatur, mempersiapkan bahan-bahan makanan untuk menghadapi musim kering nanti. Raja Firaun tercengang-cengang, terkaget-kaget, terheran-heran melihat hikmat, kebijaksanaan, serta roh yang luar biasa yang ada di dalam diri Yusuf. Raja Firaun melihat Yusuf sangat berbeda sekali dengan penasehat-penasehat yang ada di istana. Luar biasa ya teman-teman, Yusuf sangat diberkati oleh Tuhan. Kata Firaun kepada Yusuf, "Saya tidak usah cari orang lagi. Kaulah orang yang tepat untuk mengatur ini semua, Yusuf. Dan kau orang yang disertai oleh Roh Allah. Oleh karena itu, aku mengangkat engkau menjadi penguasa atas seluruh Mesir." Teman-teman, lalu Yusuf dipakaikan baju kerajaan yang halus, yang bagus, baru dipakaikan kalung emas. Dan yang paling penting di situ, dia dipakaikan satu cincin materai kerajaan dan disuruh untuk mendampingi Raja Firaun saat itu juga. Lalu dengan sangat baik dan bijaksana, Yusuf mengumpulkan bahan-bahan makanan selama 7 tahun masa kelimpahan itu. Banyak sekali gandum dan bahan-bahan makanan yang dikumpulkan. Seperti pasir di laut banyaknya. Luar biasa ya teman-teman, Yusuf di dalam memimpin itu semua.
Nah, mulailah datang 7 tahun masa kekeringan dan kelaparan itu. Hujan tidak turun sama sekali, tanah kering kerontang, tidak bisa ditanami apapun. Mereka tidak bisa berkebun, mereka tidak bisa berladang. Yusuf mulai membuka lumbung-lumbung yang ada, yang sudah dikumpulkannya sekian tahun. Banyak sekali orang yang membeli gandum dan bahan makanan di Mesir agar mereka bisa bertahan hidup. Wow, luar biasa ya teman-teman. Demikianlah teman-teman cerita dari Yusuf, seorang yang sangat disertai oleh Roh Allah. Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Firaun pada masa itu. Yang terpenting, buah dari kesabaran Yusuf menghasilkan keberhasilan, kesuksesan yang sangat memberkati banyak orang. Nah, lo semua tanya, siapa dari teman-teman yang punya hati yang sabar? Coba angkat tangan. Wow, itu susah loh. Tapi kita harus belajar mempunyai hati yang sabar. Semua teman-teman sudah bersukacita karena mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tunjukkan sikap doamu yang sopan dan menghormati Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk selalu bersabar dan menguasai diri kami, supaya semua kesabaran itu menghasilkan sesuatu yang baik buat hidup kami. Tuhan Yesuslah yang menolong kami. Engkau memberkati masing-masing kami, supaya kami semakin setia dan taat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk di dalam ayat hafalan. Siapkan Alkitab kalian dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Kalau sudah, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau seandainya teman-teman sudah hafal, Lause memberikan satu tantangan, pakai gerakan. Kita buat ayat hafalan ini pakai gerakan. Seperti orang yang sabar, mungkin kalian bisa memperagakan dengan gerakan sambil memegang dada, mengelus dada, ya seperti orang yang sabar, ya. Atau di sini juga ada yang bilang di sini seperti pahlawan. Seperti pahlawan kita bisa mengepalkan tangan kita sambil diangkat. Merebut kota, kita bisa sambil membentuk tangan kita seperti rumah atau bangunan yang ada di kota-kota. Nah, seperti itu. Saya yakin kalian pasti bisa dalam memperagakan ayat firman Tuhan ini. Kalau kalian sudah bisa, kalian bisa rekam melalui HP kalian. Dalam waktu beberapa detik, kalian bisa rekam dan lalu dikirimkan ke gembala yang ada di kawanan kecil. Nanti Lause akan melihat dan menilai siapa yang paling bagus akan diberikan sesuatu. Baik. Itu saja. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tetap sabar dalam melewati waktu-waktu ini. Rajin baca Alkitab dan rajin belajar. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.